satu sisi ini saya pikir karena waktu itu pun di ujung-ujung itu saya sering-sering telat pun datang. Ada pasien ya sudah nunggu gitu ya, kan kita juga nggak mau seperti itu. Ya. Kemudian pada saat itu karena saya belum betul-betul know how well to manage time. Ya kalau you cannot manage time, you will lose time tadi gitu ya. Shalom, welcome to Marketplace System bersama saya Fandi dan Intan Fitri ya. Masih di GMS Medan. Gimana Intan? Apa hal penting yang kita bisa belajar dari hari ini? Ya, topik kita hari ini langkah. Ya. Jadi narasumber kita hari ini pun begitu luar biasa ya. Dia seorang dokter, dia seorang kontraktor besi baja. Mari kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Shalom Pak. Shalom. Shalom Ko Fandi, Shalom. shalom Intan ya. Bisa perkenalan diri pada penonton? Iya, nama saya Dr. Gigi Benito Simon. Mungkin sedikit latar belakang. Saya lulus tahun 2015 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Kemudian mungkin saat ini ya berbisnis seperti tadi kata Intan, berusaha di bidang konstruksi, khususnya di spesialisnya di baja. Dan sekarang melayani di GMS Medan sebagai... Sekarang saya melayani sebagai coach di penggembalaan, lalu dipercayakan juga IPIC Biskon oleh Ko Fandi ya. Ya, di sebelumnya sudah kenal Ko Fandi ya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu Pastor Dexy dan Cimena mempercayakan saya dan istri untuk melayani di salah satu gereja lokal kami sebagai PIC. Oh, begitu ya. Ya. Nah, sekarang ini nih. Dengan adanya sebagai dokter gigi dulu ya, itu kan sebenarnya kita tahu sebenarnya udah repot, ribet, rempong. Nah sekarang ada kontraktor. Nah itu gimana ceritanya? Iya, jadi dulu ketika lulus, kemudian pengambilan janji ya di Sumpah, kemudian dapat profesi. Saya kerja dulu di Jakarta beberapa waktu, 1 tahun. Saya kerja dengan satu dokter yang baik, ya belajar banyak dari beliau. Kemudian saya memutuskan pulang ke Medan. Pada saat pulang itu karena saya dulu agak aktif. Ayah saya juga merasa saya dari dulu sebenarnya aktif, dan ayah saya, orang tua kami itu di bidang industri ini, di fabrikasi baja. Jadi papa bilang sama saya, Ben, papa sebenarnya pengen kamu ikut papa gitu ya. Kamu kan belum sibuk banget ini awal-awal, gimana kalau ikut papa gitu loh. Saya bilang, oh ini udah dokter sih Pak, saya bilang. Tapi kan kamu belum sibuk ya, sore papa tahu jadwal saya. Jadi kalau pagi itu masih ada waktu, papa ajak, Ben gimana kalau you come along gitu, lihat apa yang kita kerjain gitu ya. Jadi pada saat itu ya saya mulai ikut papa, jadi supir dulu Pak Desi, supir, jadi temenin papa. Dan kemudian ya pelan-pelan kami kerjakan jadi bersama-sama sama papa terus awal-awal itu ya. Nah jadi kemudian sore saya kembali berpraktek, pagi ikut papa lagi. Nggak ada beban pikiran sih sebenarnya, tapi ya saya jalani aja pada saat itu ya. Jadi berkecimpung di dua usaha seperti ini, satu dokter gigi, satu kontraktor. Gimana cara bagi waktunya ya, Pak? Pada awalnya alami ya, misalkan alami. Jadi memang karena papa aja gitu ya, oke, saya ada waktu saya ikut gitu ya. Nah memang pas ke belakangnya itu, saya ingat tahun 2018, itu saya kemudian bersamaan dengan papa, berjumpa dengan satu rekan, kemudian kami sepakat untuk bangun satu kompleks pergudangan pada saat itu. Jadi mulai saat itu memang kemudian saya mulai lebih sulit untuk membagi waktu, karena waktu itu jumlah total unitnya 40 unit gudang, jadi kompleks pergudangan 3 in 1 gitu ya. Dan karena saya sangat awam pada saat itu, baru tahun-tahun awal itu papa gitu, memang sudah diajarin lah, tapi manajemen konstruksi itu kan hal yang berbeda sebenarnya. Pada saat itu saya mulai sulit ngatur waktu, datang ke klinik itu jamnya sudah lewat-lewat kadang dan sebagainya. Nah di situ kemudian memang hati saya sudah kayaknya arahnya, karena inflow financial itu lebih banyak dari satu sisi pada saat itu. Jadi dari konstruksi ini ya, ke konstruksi, ke tempat pembangunan itu kan dia udah staf jual. Jadi lebih menggiurkan. Iya, lebih. Kemudian ya pada saya udah setengah hati. Tapi tetap saya kerjai kedua bidang itu saya kerjai. Saya pernah kemudian kayak ini saya nggak mau lagi, itu nggak pernah, memang belum pernah. Kemudian tapi kebetulan datang pada saat itu, kalau kita bilang kesehatan itu kenanya di COVID pada saat ini. Jadi akhir tahun 2019 ya.
Tapi sebenarnya kan 2020 baru kenanya, dan kebetulan pada saat itu saya ingat istri saya sedang hamil tua. Jadi anak saya lahir di Februari 2020. Pada saat itu juga kemudian saya memutuskan bahwa ya M1 ini berhenti dulu pada saat itu. Jadi yang berhenti yang mana dulu? Kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Pada saat itu kita tidak bisa berpraktek. Ya, apalagi kan buka mulut ya, COVID buka mulut. Ya. Aerosol. Ya. Jadi saya memutuskan untuk, saya bilang ke istri, kayaknya satu ini have to let go semua. Karena memang pekerjaan di lapangan kami pun ya sembari berjalan sebenarnya. Jadi satu sisi ini saya pikir karena waktu itu pun di ujung-ujung itu saya sering-sering telat pun datang. Ada pasien ya sudah nunggu gitu ya. Kan kita juga nggak mau seperti itu. Ya. Kemudian pada saat itu karena saya belum betul-betul know how well to manage time. Ya kalau you cannot manage time, you will lose time tadi gitu ya. Jadi saya rasa ada yang kurang seimbang, dan saya bilang sama istri harusnya satu sisi ini saya tutup. Kenapa? Karena kalau enggak saya akan menyakiti, karena dalam arti mengorbankan yang satu gitu. Yang satu ini saya fokuskan, yang lain jadi pada saat itu satu itu saya tidak kerjakan dulu. Nah pas COVID juga. Jadi apa hal tantangan terbesar ya Pak di dalam kedokteran gigi dan kontraktor ini? Tantangan terbesar? Iya, tantangan ya. Tentu bagi waktu, seperti tadi kata Kufan kata Intan, bagi waktu itu merantang ya, tapi kita bisa well plan kan gitu. Jadi sejak COVID itu berlalu, saya langsung terpikir untuk kembali berpraktek sebenarnya. Tapi saya nggak langsung mau praktek langsung buka gitu, nggak. Saya transisi pelan-pelan, kemudian karena memang sudah nggak berpraktek cukup lama ya, 2-3 tahun lamanya. Nah itu secara update gimana, apakah dalam 2-3 tahun ini perkembangan ilmu kedokteran gigi juga sangat pesat juga, jadi harus ngejar ketertinggalan gitu ya? Iya, perkembangan kedokteran itu maju. Jadi dan kami untuk berpraktek kembali tentu harus ada requirement kan gitu ya. Nah that's why saya perlu transisi yang cukup panjang. Dari sejak saya bilang sama istri gitu, contohnya kayaknya saya pengen praktek kembali gitu. It takes mungkin hampir 2 tahun sampai saya kemudian bisa berpraktek kembali. Nah tapi sorry, apa yang menyebabkan akhirnya pengen kembali lagi? Apa panggilan atau sesuatu dorongan yang kuat dalam hati, atau memang Tuhan kasih salah satu impresi gitu? Iya, karena memang saya tahu profesi saya. Kemudian kalau lihat teman-teman gitu ya, teman-teman yang masih berpraktek dan lihat mereka kemudian berpraktek gitu, rindu aja. Mungkin karena kita sekolahnya panjang, lama, penuh perjuangan ya. Kalau teman-teman sejawat pasti ya setuju, sepakat gitu ya. Pendidikannya itu nggak gampang gitu. Dan kemudian saya confirm dari tanya ke istri, kemudian tanya ke, pada saat itu saya sempat tanya ke Pastor Max. Saya punya kerinduan ini. Karena Mbak Maxi sampaikan ke saya, Bet, kalau punya talenta itu harusnya dipakai. Ya. Sesuatu yang kamu diamkan akan hilang. Dan pada saat itu saya pikir ya betul juga ya, karena kedokteran gigi itu very technical, very science based. Dan saya punya modal itu. Pada saya merasa saya punya modal itu. Dan dari segi pendidikan juga saya memang bermodal itu. Pada saat itu saya mulai berpikir, saya mulai lebih intens bilang ke keluarga, gimana kalau saya praktek kembali gitu, karena mereka penting, pendapat mereka juga penting untuk saya. Dan pada saat itu koko saya ya, sama saya yang tertua itu bilang sama saya, Ben, you are a dentist tuh, biar kamu memang dokter gitu. Jadi you should go back seharusnya. Jadi pada saat itu saya confirm, oke, saya pelan-pelan. Bahkan keluarga pada saat itu nawarin, mereka punya aset di kota gitu ya. Gimana kalau di sini ya saja? Prakteknya di sini aja di tengah kota kan nice gitu ya. Oh waktu itu berarti close juga semua, diringkesin semua ya, yang peralatan lama apa juga. Ini benar-benar bangun kembali dari nol. Alat-alat kesehatan saya pindah ke gudang. Tapi beberapa hal, karena kami kan banyak pakai kompresor, pakai angin, pakai air, banyak selang-selangan gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa getas dan rusak saya putuskan pada saat itu jual dulu. Jadi kemudian air tuh ulang gitu. Beli beberapa hal itu kembali baru. Nah jadi memang keluarga itu gimana kalau di sini aja gitu ya. Tapi saya pikir-pikir kembali itu mungkin kembali ke manajemen waktu ya. Saya pikir kalau saya di tengah kota, rumah saya bukan di tengah kota. Tapi kalau saya kemudian memutuskan untuk berpraktek ke sana, waktu saya itu kan jauh di jalan dan sebagainya. Saya bilang sama istri saya, gimana, what do you think kalau kita praktek di rumah aja?
Ya. Mungkin ini masa transisi dan saya bilang kalau suatu saat di sekitaran kita ada properti yang lebih luas atau sebagainya, kita bisa pakai kembali. Tapi kalau sementara ini what if kalau kita di rumah saja? Karena buat saya, anak saya juga masih kecil-kecil dan buat saya pelayanan itu juga yang pertama dan utama gitu, Tuhan ya. Jadi saya pikir saya nggak boleh too much jor-joran di satu ini ya, kemudian semuanya lulus gitu ya. Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi kata firman Tuhan untuk episode kita kali ini. Dari Matius 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan untuk tiap-tiap orang itu memang beda-beda. Ini bukan masalah ketidakadilan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa yang seorang diberikan 5, yang satu lagi 2, yang satu lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu bahwa ada orang-orang yang memang cuman sanggup untuk handle 1. It's okay, nggak apa-apa. Tuhan tidak pernah ngasih 0 loh. Tuhan kasih minimal 1. Itu berarti bahwa masing-masing dari kita sudah ada modal secara minimal untuk kita multiplikasikan. Bukankah 1 pun itu nanti dalam perumahan uang Mina 1 pun bisa jadi 10, 1 pun bisa jadi 5. Jadi masing-masing dari kita jangan pernah berpikir bahwa oh nanti 1 berkembangnya juga akan cuman 1 lagi. Nah, di sini harusnya kita berpikir bahwa ketika Tuhan mau kasih kita 1 talenta, tetap bersyukur dan kembangkan. Ya kalau dikasih 2 juga tetap bersyukur dan kembangkan. Yang dikasih 5 apalagi. Nah, sekarang fokus saya adalah hendak memberikan semangat kepada Anda-Anda yang punya 5 talenta. Ketika kita punya Tuhan kira, Tuhan anggap dan Tuhan tentukan kita sanggup untuk punya 5 talenta, kenapa kita nggak mau kembangkan? Dan 5 talenta ketika menjadi 10 talenta itu bukan berarti misalnya 5 talenta nih A, B, C, D, E. Jangan sampai A-nya dari 1 jadi 5, tapi B-nya itu nggak berkembang, C-nya nggak berkembang, D-nya nggak berkembang, E-nya nggak berkembang. Saya rasa Tuhan tidak mau seperti itu. Saya rasa juga kita pun juga tidak mau seperti itu. Jadi misalnya dari 5 bisa jadi 10, itu yang 1 ini akan jadi 2, yang B jadi 2, yang C jadi 2, yang D jadi 2. Jadi semuanya berkembang secara komprehensif. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda merasa bahwa talenta Anda yang 1 ini bisa berkembang, yang lain nggak bisa berkembang? Mungkin ada saatnya kita datang kembali di bawah kaki Tuhan Yesus, lalu kita minta tuntunan dari Tuhan untuk supaya kalaupun kita punya 5 talenta semuanya berkembang dan kapasitas kita semakin bertambah, dan Tuhan akan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia, engkau sudah setia dalam perkara kecil, sekarang aku akan memberikanmu perkara-perkara yang besar. Selamat menikmati perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Jadi setelah tadi 2 tahun untuk merintis kembali di kedokteran, kan hal utama tadi itu di waktu ya Pak ya. Tapi setelah tapi setelah sudah menjalani kembali gimana? Apa masih terlambat datang ke di bagian kedokterannya kah? Praktiknya? Betul ya. Jadi gini, mungkin dulu pas awal gitu ya ikut papa belajar sama mereka, I'm very new, bro. I was pretty new, betul-betul baru anak baru kemarin gitu ya. Jadi terhadap manajemen konstruksi itu sangat sulit buat saya pada saat itu. Kadang kalau ada orang laporan, Pak, kami kurang kayu gitu ya. Kayu apa? Kayu lats kata dia. Kurang 1-2 gitu. Saya mulai bingung kan. Tapi kan malu gitu contohnya kok. Kayu itu apa sih? Kayu apa? Kan nggak mungkin gitu dia mauan kita. Tapi kemudian ya tanya papa gitu ya. Kemudian kalau sekarang saya merasa sudah berbeda. Saya sudah punya pengetahuan yang dulu saya belum punya. Nah, jadi kalau sekarang ya kalau ada yang kemudian bilang sama saya, let's start a project tomorrow gitu, I'm pretty ready gitu. Misalnya ada resource, saya ada orang-orang yang sudah siap untuk bergerak, untuk bekerja. Manajemen juga kita kan sudah punya pengalaman, jadi saya merasa lebih siap. Jadi sekarang pun saya pagi itu sering ada di lapangan atau di meja kerja saya, tapi pikiran saya itu tentang tanggung jawab saya ke klien gitu ya, karena itu kan tanggung jawab besar juga. Jadi pikiran saya di situ. Bahkan kalau ada
step-step penting ya di lapangan, saya akan ada di situ. Jadi contohnya boplang, tarik benang gitu ya gue, pengukuran itu sangat penting. Jadi I will be there, gitu. Saya di sana. Jadi pikiran saya itu pagi committed to what I'm doing pada saat itu. Jadi sore itu menuju saya praktek mandiri karena di rumah saja. Sore itu ya, I have to decide. Saya stay di situ. Berpikiran sebagai seorang dokter karena ada orang yang percayakan mulut itu bagian yang sangat sensitif ya Bu. Nah semua orang kemudian bisa percayakan dan semua. Kemudian kalau ada yang kemudian percayakan saya untuk merawat dia, ya saya harus siap ya Pak. Ready untuk dia. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa tidak hanya manajemen waktu aja ya, tapi juga manajemen pikiran. Karena percuma kalau misalnya orang udah punya banyak kegiatan, banyak bisnis, tetapi akhirnya kelimpungan gitu ketika waktu kerja, misalnya kayak kontraktor mikirin nanti yang untuk klien untuk di dokter gigi berapa banyak, atau mungkin misalnya masih belum ada, atau ketika lagi dokter gigi mikirin anak masih gini, akhirnya kecampur-campur, akhirnya nggak kemana-mana. Tapi bagaimanapun tidak hanya mind management tetapi juga time management, tidak hanya time management tapi juga mind management. Yes, begitu. Nah ini keluarga nggak protes gitu? Enggak, untuk lambat. Karena saya memang try to use the time as efficient as possible. Jadi pagi itu bahkan sebelum kalau saya pergi bekerja keluar, itu waktu yang terbaik untuk saya sama istri pergi sarapan setelah antar anak-anak. Jadi berdua antara anak-anak sekolah, terus saya sarapan. Saya sarapan, ngobrol sama dia pagi. Saya lebih suka pagi sih. Saya ngobrol sama dia, kemudian antarin dia pulang. Setelah itu saya baru keluar kerja. Nah setelah kerja ya di lapangan pun saya pastikan apa yang saya siapkan itu siap untuk mereka kerja at least 2-3 hari ke depan. Jadi jangan sampai ada yang tiba-tiba, karena ada yang tiba-tiba itu kadang sangat merepotkan. Jadi saya try to do the bird eye view gitu ya, lihat apa lagi yang kurang-kurang, sampaikan kepada mereka. Ada orang yang di bawah saya, biasanya mereka lakukan kesalahan saya, anggap itu kesalahan saya. Karena berarti saya menyampaikannya kurang jelas. Tapi kalau saya sampaikan sudah kurang sangat jelas saya rasa dan tidak dikerjakan, berarti dia tidak bisa catch up. Jadi pada saat di lapangan contohnya atau sedang bekerja sebagai kontraktor, I try to look every angle. Apa yang 2-3 hari ini mereka bisa kerjakan dengan cepat, dengan baik. Jadi ketika saya balik sudah ada hasilnya dan sebagainya. Jadi kalau dipersiapkan seperti itu, mungkin waktu itu jadi lebih ada. Jadi selain pendapat keluarga, apakah ada entah teman-teman dari Pak Benito atau orang luar bertanya, Pak Benito ngapain sih sampai mau ambil 2 pekerjaan yang berbeda lagi gitu? Apa pertanyaan-pertanyaan orang itu membuat mengintimidasi Pak Benito nggak gitu? Iya, dulu ada paman saya satu. Ben, kamu kontraktor sekarang ya? Kan mereka tahu saya sekolahnya dokter. Ben, kamu kontraktor nih sekarang, ikut papa? Ya, jadi kondektor dong katanya. Kontraktor. Oh iya observer. At some point ketika ngobrol kayak gitu, kita bisa kepikiranku. Nanti orang pikir apa ya? Atau dia pikir saya yang gagal di satu bidang, bidang lain dan sebagainya. Itu kadang bisa kepikiran. Tapi setelah saya pikir-pikir, kadang hal itu ketika kepikiran. Biasanya kalau ada pikiran saya pikir, ini sesuatu yang ada di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua itu gitu ya. Apa yang benar, apa yang baik, mulia, mulia, apa yang adil, apa yang sedap didengar, patut dipuji gitu ya. Kadang saya pikir, ini yang saya buat salah nggak sih? Saya pikir-pikir, nggak salah kok. Apakah ada kemudian saya merugikan orang tertentu gitu? Saya pikir tidak juga gitu. Kemudian apakah ini tidak patut dipuji gitu ya? Pikir-pikir enggak juga gitu ya. Kemudian atas dasar itu saya yang mungkin menang atas pikirannya. Jadi tentu tidak berarti apa yang orang lain pikirkan tidak penting untuk saya. Penting juga, tapi saya sortir. Nah ini kan Bro Benito berusaha menata segala sesuatu dengan baik sampai planning 2-3 hari ke depan gitu ya. Pernah nggak? Ya pasti harusnya pernah ya terjadi faktor X yang apapun itu ya, faktor X ya. Itu yang akhirnya membuat keseimbangan atau manajemen ini terganggu. Yes, ini pertanyaan yang sangat ini sih Bu. Wow ya, karena itu bahkan tidak hanya dalam pekerjaan saya, bahkan dalam hidup saya. Saya ada prioritas. Nah, contohnya dalam pekerjaan saya di jam tertentu, maka pikiran saya kan ada di pekerjaan. Kalau saya sedang berpraktek, pikiran saya berpraktek. Nah, ada prioritas. Kadang juga waktu bersama anak-anak, istri dan sebagainya, itu sudah ada susunannya. Pelayanan juga prioritas kan gitu. Nah, prioritas itu saya susun sedemikian rupa. Tapi seperti kata Ku Fandi, kalau kemudian ada yang tiba-tiba,
gimana Den? Nah saya mungkin boleh ilustrasikan kalau untuk saya istri saya yang terutama, contohnya Tapi kalau kemudian mama saya sedang sakit, apakah kemudian saya bilang sama istri saya gitu, sayang, mama sakit gak apa-apa, kamu prioritas saya. Saya pikir tidak bisa. I have to set aside for a little while untuk mama saya. Nah tentu, saya pernah lakukan tindakan di kedokteran kemudian ya saya tahu pada saat itu ada komplikasi. Ya, tapi kalau kami dokter gigi ada tindakan, ada komplikasi, we know what to do. Ya, tapi I do it as soon as possible di waktu pagi. Saya bilang sama dia, meskipun pagi itu harusnya saya bekerja kan di luar ya. Kalau bekerja di sebuah outsourcing, namanya kan gitu. Tapi saya bilang enggak, you have to come tomorrow morning as soon as possible. Saya bilang, kalau bisa kamu datang, kita tindakan lanjutan as soon as possible. Nah tentu kalau kemudian ada masalah, ya masalah itu saya set sebagai yang pertama. Ini untuk sementara waktu, kemudian baru bisa kembali lagi. Nah tapi kalau kemudian masalahnya berulang dengan frekuensi yang sangat tinggi, berarti ada satu yang saya harus rubah kan. Tata kelola dari awal itu harus saya kelola. Berarti kan ada yang salah. Sehingga masalah yang sama itu muncul itu nggak boleh. Ya. Jadi berani untuk ini ya, set priority dan akhirnya terpaksa mengesampingkan beberapa agenda untuk faktor X tadi ya. Kalau ada faktor S yang harus diprioritaskan, saya akan prioritas. Wow, gimana Intan? Lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau Pak Benito bisa banyak pekerjaannya, apalagi sekarang juga melayani di GMS sebagai calls, sebagai pelayan Tuhan, dokter gigi, kontraktor. Mungkin Pak Benito bisa kasih tips-tips bagaimana biar kita anak-anak muda ini kalau satu pekerjaan aja kadang kita itu udah pusing, udah mau menyerah. Jadi apa sih tips untuk kita para anak muda, apa yang Tuhan kasih ke kita itu kita harus smart, kita itu harus berjuang gitu. Apa tips-tips yang bisa dibagikan biar para anak muda ini berusaha keras, jangan hanya satu pekerjaan sudah capek gitu. Kalau saya pernah juga Kopan pernah ngobrol dengan satu sosok yang saya sangat hormati, seorang jemaat senior kita. Saya pernah tanya dia, what's your first job? What did you learn out of it? Gitu ya. Kerjaan pertamanya apa sih Pak? Saya dari dulu sampai sekarang 25 tahun I work in the same job sampai saat ini. Nah pada saat itu saya kagum masuk, orang nggak begitu komitmen tuh. Nah tapi ceritanya berbeda dengan saya kan gitu ya. Saya kan bisa do few things gitu. Mungkin setelah ini bisa content creator lagi. Tapi saya sangat kagum dengan beliau. Tentu ada beberapa orang yang memutuskan hidupnya untuk to be a specialist gitu ya. Betul-betul jalani itu tidak salah. Nah apa yang saya jalani juga saya bisa, ini katakanlah tidak salah gitu ya. Saya juga tapi itu kemudian salah kalau kita kemudian, contohnya saya kerjakan dua ini, lalu saya tidak excellent di satu bidang, kemudian saya bilang, Bu Fandi, saya kan soalnya sibuk gitu ya. Saya tadi pagi sibuk kerja ya, jadi kalau kerjaan ini yang nggak bagus-bagus banget ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau gitu mending jangan gitu. Mending fokus on one thing. Gitu. Tapi kalau you have the kapasitas untuk melakukan beberapa hal itu dengan baik, dan biasanya itu butuh waktu. Good things takes time kan gitu ya. Perlu waktu yang mungkin lama untuk kerja keras dan sebagainya. Ya silakan. Tapi set good foundation dulu di satu tempat. And you wanna build another foundation, we can do it. Gitu. Tapi ya jangan kemudian kerasa berusuk gitu ya. Mungkin istilahnya, oh ini nggak bisa, oh ke sana lah. Ke sana nggak bisa, oh ke sini lagi. Itu is not a good thing juga. Thank you. Kita semua sama-sama diberkati ya dengan sharing dari Bro Benito ini. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama melihat dengan jernih kemampuan dan kapasitas kita seperti apa. Memang kalau misalnya bukankah Bro Benito mungkin dengan dokter gigi aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Malah Tuhan percayakan lagi konstruksi seperti itu, dan sekarang juga Tuhan percayakan dengan berbagai macam pelayanan lagi. Tentang lagi juga mau jadi content creator. Oke, Bro Benito mungkin bisa doakan jemaat yang sekarang juga lagi struggle gitu ya, apakah tentang panggilan hidupnya gitu. Mungkin jangankan dua, satu aja masih belum jelas seperti itu. Tapi ada satu yang sedang mau nambah lagi dua, merasa bahwa oh Tuhan memang juga kasih talenta yang lebih di dia gitu, kenapa enggak gitu. Bisa tolong didoakan ya. Oke, kita bersatu dalam doa ya.
Bapak Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau memberikan potensi yang luar biasa dalam diri setiap kami. Pada sebab itu Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami untuk kami boleh menggali, to bring it out Tuhan, the best out of us. Kami tahu pekerjaan adalah ide yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh memberikan selalu yang terbaik di dalam kehidupan marketplace kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami perlu tuntunan-Mu selalu, dan itulah yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami mau selalu Tuhan kembali kepadamu, meminta hikmat dalam Tuhan-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun yang sedang bergumul. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, Engkau akan mengangkat mereka, Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan memelihara kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, dan hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bro Winneto. Thank you Govandi. Sebelumnya Thailand. Jangan lupa like, share, dan komen juga lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu untuk didoakan gitu, tulis di komen dan kami akan dengan senang hati mendoakan Anda. Dan juga satu lagi, jangan lupa follow Instagram @GMS Diskon untuk info-info yang lebih up to date. Thank you semua. Bye bye. God bless.